โอ้ยทำอะไรไม่ต้องถอด การเปิดที่เก็บแบตเตอรี่ Halo guys, welcome to Hazar Film. Di video kali ini kita bakal ngebahas alur cerita dari film yang berjudul My Ex-Doll yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang mendapatkan warisan ayahnya yang berupa boneka imut dan juga cantik, yang dimana boneka ini bertugas untuk melayani dan memuaskan pemiliknya. Ya, sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah subscribe dulu biar nggak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke videonya cuy. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak kecil yang kita sebut saja John. Di saat itu John tidak sengaja melihat ayahnya yang sedang melakukan aksi bercocok tanam dengan seorang wanita. Kemudian tahun demi tahun berlalu. Kini John yang berumur 17 tahun mengenyam dunia pendidikan ternama. John ini telah ditinggal pergi oleh ibunya dan kini dibesarkan oleh ayahnya yang berprofesi sebagai seorang aktor film pemersatu bangsa. Namun sayangnya ayah John pada malam itu saat pembuatan film seketika ayahnya mengalami penyakit yang tidak terduga. Sehingga sang aktor legend ini pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Tentu saja hal ini menjadi duka bagi diri John karena dari sinilah ia harus belajar hidup mandiri tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Pada keesokan harinya tiba-tiba saja John mendapatkan kiriman paket yang berupa kotak box besar dan tidak diketahui siapa yang mengirimkannya. Karena penasaran, John kemudian mencoba membuka box besar itu. Dan setelah unboxing ternyata berisikan sebuah robot yang menyerupai seorang wanita cantik dan juga imut. Karena ketakutan, si John ini mencoba melarikan diri dan secara kebetulan bertemu dengan seorang pria yang bernama Profesor Teji. Lalu Profesor Teji meminta agar segera mengatakan umami dan seketika robot itu terdiam sehingga dapat dikendalikan. Diceritakan bahwa robot pemersatu bangsa ini bernama Anna dan ini adalah permintaan terakhir dari ayahnya yang ingin diserahkan kepada John. Dan diceritakan sejak kecil John tidak pernah merasakan kasih sayang seorang wanita. Nah, robot ini telah dirancang untuk selalu menemani John dan juga bisa memenuhi semua kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Karena diketahui John lah mengidap penyakit aneh jika John sedang grogi seketika dia pun buang angin. Kata kunci dari robot ini adalah umami. Secara perlahan, John mencoba memahami buku pedoman yang diberikan oleh Profesor Teji. Dimulai dari merubah suara robot tersebut sampai mengetahui sisa baterai dari robot Anna ini. Karena John masih takut dengan boneka ini, ia lalu sengaja meletakkan Anna agar terus-menerus bergerak. Semata-mata agar boneka robot ini cepat kehabisan baterainya dan lalu si John pun bergegas untuk berangkat ke sekolahnya. Tanpa diketahui ternyata Profesor Teji telah memasang kamera di mata robot tersebut. Lalu Profesor Teji datang ke rumahnya untuk mengganti baterai boneka tersebut agar anti mati. Lalu Profesor Teji memerintahkan boneka ini untuk mengejar John ke sekolah. Di sekolah John memiliki dua sahabat yang bernama Slamet dan Angga, beserta seorang gadis yang memendam perasaan kepada John sejak lama yang bernama Dewi. Tak berselang lama, Anna pun kemudian datang. Seketika Anna pun mendekat dan memegang-megang tubuh John. Melihat yang imut dan juga bening sudah dipastikan si Slamet dan si Angga ini pun kemudian terpesona melihat si Anna. Mereka yang tidak tahu bahwa Anna ini adalah robot, mereka menanyakan kepada John siapa gadis ini. Dan si John menjawab bahwa Anna ini adalah adiknya dari desa. Takut masalah menjadi besar, John lalu mengajak Anna segera pulang. Sesampainya di rumah, John lalu menanyakan apa tujuan Anna selalu mengikutinya. Dan Anna pun menjawab bahwa ia dirancang untuk memuaskan seluruh kemauan dari John. Tanpa ditanya lagi, Anna pun langsung membuka semuanya dan mengajak John untuk melakukan aksi bercocok tanam. Seketika Anna pun merenggangkan guanya dan secara tidak sengaja Dewi pun datang ke rumah si John. Dan Dewi pun melihat hal tersebut. ไปที่เก็บแบตต้องไปอยู่ตรงนั้น ทำอะไรกันอะเปิดที่เก็บแบตเตอรี่ Tidak mau terjadi kesalahpahaman, John pun langsung menjelaskan kepada Dewi bahwa anak ini hanyalah sebuah boneka. Dan John pun sangat amat terasa terganggu akan kehadiran anak ini.
Karena penasaran, secara tidak sengaja Dewi memegang gunung milik Anna. Seketika ia pun tersengat aliran listrik. Pada malam harinya, robot Anna pun kembali beraksi untuk menjalankan aksinya yang dikala itu ingin mendapatkan asupan nutrisi dari rudal milik si John. Namun lagi dan lagi John menolak ajakan tersebut, sehingga Profesor Teji pun begitu sangat kecewa. Pada keesokan harinya, Profesor Teji lalu menyewa seorang wanita penggoda untuk merayu si John agar bisa kembali menjadi seorang pria yang sesungguhnya, tentu dengan bayaran yang sangat menggiurkan. Wanita ini kita beri nama Tante Bohai. Tanpa ambil pusing, Tante Bohai ini langsung saja menuju ke kediaman si John. Di sana Tante mengungkapkan bahwa ia adalah gadis simpanan ayahnya dahulu kala. Dan sekarang ia meminta pertanggungjawaban kepada John, lalu meminta agar dirinya diperbolehkan tinggal sementara di rumah tersebut. Akan tetapi Anna yang sudah diprogram menjadi pendamping sekaligus pelindung si John, seketika Anna langsung menggampar si tante ini. Tidak berselang lama datanglah gadis yaitu Dewi yang ingin mengajak John untuk berangkat ke sekolah. Sehingga saat perjalanan sekolah, John pun terlihat seperti seorang fuckboy yang menggandeng dua gadis sekaligus. Sesampainya di sekolah, si Slamet dan si Angga seketika ingin menjadi sahabat karib dari si John. Saat di tengah jalan menuju pulang ke rumah, John tidak sengaja bertemu Tante Bohai yang kembali mencoba mendekatinya, sehingga terjadi cinta segi empat di antara mereka. Kemudian John dan kawan-kawan memberanikan diri untuk masuk ke dalam studio pembuatan film bercocok tanam sepeninggalan ayahnya. Di sana mereka pun menemukan barang-barang spiritual sebagai pendukung film bercocok tanam. Lalu John pun menjelaskan kepada teman-temannya bahwa anak ini adalah sebuah robot sepeninggalan ayahnya, dan ia pun mengungkapkan bahwa ini sangat terganggu. Setelah mendengarkan penjelasan dari John, teman-temannya pun bergegas pulang dan akan melanjutkan investigasinya besok hari mengenai kematian ayahnya yang secara tiba-tiba. Pada malam harinya saat John akan beristirahat, ia pun mengatakan pada Anna bahwa ia sedang tidak ingin diganggu karena saat ini John merindukan orang tua yang ada di sisinya. Disebabkan John tidak pernah mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya seutuhnya. Mendengar hal ini, Anna pun berusaha untuk menenangkan perasaan si John. Dan dari sinilah kisah cinta mereka pun akan mulai bersemi. Di keesokan harinya, John dan kawan-kawan pun kembali mencari tahu mengenai apa yang terjadi pada ayahnya. Namun Dewi memiliki rencana busuk tersendiri, yaitu menumpahkan cairan licin di lantai agar Anna terjatuh. Dan benar saja pada saat itu mereka pun jatuh di lantai. Akan tetapi hal ini mengakibatkan Anna mengalami kerusakan sistem. John yang khawatir mencoba menelpon Profesor Teji dengan meminta tolong. Lalu Profesor Teji pun memerintahkan John untuk merestart sistem Anna. Beruntung pada saat itu program Anna pun bisa kembali bekerja secara normal. Dari sini John pun menceritakan kisah cintanya dahulu kala yang selalu kandas di tengah jalan. Ternyata Anna bisa menjadi pendengar yang baik bagi si John, sehingga perlahan tapi pasti John pun merasa nyaman berada di sisi Anna. Dan disinilah kedekatan mereka pun semakin menjadi-jadi, dan John pun semakin terbiasa hidup bersama dengan Anna. Singkat cerita, pada malam itu John dan kawan-kawan kembali melanjutkan investigasinya. Namun Dewi, Slamet dan juga Angga memiliki sebuah rencana masing-masing yang dikala itu mereka memutuskan untuk melakukan party minum-minum bersama. Sehingga si John pun mabuk karena kebanyakan minum. Merasa rencana yang telah berjalan lancar, Dewi pun lalu mengajak John untuk beristirahat bersamanya di kamar. Yang di saat itu gua milik Dewi sudah meronta-ronta, ingin mendapatkan nutrisi dari rudal milik si John. Sedangkan Angga yang penasaran dengan cantik dan imutnya Anna, ia mencoba mendaki gunung kembar milik Anna. Akan tetapi sistem pengaman yang berada di tubuh Anna seketika berbunyi. Lalu Profesor Teji yang mengetahui Anna akan digarap oleh orang lain, langsung mencoba menghubungi John guna mengamankan Anna dari serangan buaya darat tersebut. Mendengar hal itu, John lalu mencoba menyelamatkan Anna dari terkaman sang buaya darat, sehingga terjadi ketegangan di antara mereka. John lalu menjelaskan karena setelah memberikan minuman kepada Anna sehingga sistem program dari Anna pun terjadi error. Tidak berselang lama Anna pun tersadar, dan seketika Anna pun berlari keluar ruangan. Ia melihat masalahnya yang semakin menjadi-jadi. John mencoba mengejar Anna, akan tetapi saat di pertengahan jalan Anna ditabrak oleh sebuah mobil. Dari tabrakan itu, Profesor Teji mengatakan bahwa sistem Anna sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Dari sini John pun merasa bersalah karena tidak mampu menjaga warisan terakhir peninggalan ayahnya.
Lalu Profesor Teji menjelaskan kepada John bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Anna agar bisa kembali seperti semula, yaitu harus masuk ke dalam program sistem Anna dan membangunkan sistem itu secara manual. Dengan menggunakan alat yang ditempelkan di kepala mereka, seketika John pun dapat masuk ke dalam sistem dari Anna, dan John dapat memprediksi kejadian masa lalu yang kelam. Beruntung pada saat itu akhirnya John dapat menemukan Anna, lalu ia pun mencoba membangunkan Anna yang sedang tertidur. Tidak lama kemudian datanglah ayah si John pada penglihatannya, dan ayahnya pun berpesan kepada John agar mengikhlaskan kepergiannya. Lalu Anna pun kembali terbangun dengan sistem yang sudah bekerja secara normal. Di akhir film, untuk yang pertama kalinya John pun memberanikan diri untuk melakukan aksi bercocok tanam bersama dengan seorang wanita, yaitu dengan Anna. Dan teman-temannya pun mendapatkan pasangan hidup masing-masing. Sedangkan Dewi harus menerima dengan lapang dada bahwa Anna lah yang harus menjadi pendamping hidup bagi si John hingga di hari tuanya. Dan film pun tamat. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like jika kalian suka, dan dislike 2 kali jika kalian tidak suka guys. Dan jangan lupa share ke teman kalian biar tahu apa aja yang kalian tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep watching and always happy. See you guys.